Saudara-saudari yang terkasih, harta itu mempesona. Betulkah demikian? Demi harta yang diperkarakan, seseorang bersedia mengendorkan tali persaudaraan sehingga tali persaudaraan itu menjadi tidak erat lagi. Orang-orang yang terlibat dalam sengketa harta mudah mengesampingkan keakraban yang pernah dinikmati bersama. Sikap dan tindakan yang mencerminkan keluhuran cinta kasih dapat dilupakan begitu saja. Maka pihak yang dirugikan tentu akan mencari bantuan, termasuk minta pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus didatangi oleh orang yang bertikai dengan saudaranya tentang warisan. Menanggapi permintaan itu, Yesus tidak memperjuangkan kepentingan orang yang datang yang mengadu kepada dirinya. Ia malahan terus terang menolak peran untuk memutuskan suatu perkara yang disodorkan. Yesus tidak memberikan solusi yang adil atas perkara itu. Yesus justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberi pengajaran kepada banyak orang berkenaan tentang ketamakan. Tuhan bersabda, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Saudara-saudari yang terkasih, barangkali sebagian pendengar pada waktu itu tidak langsung setuju untuk mengamininya. Mungkin dalam hati kecil muncul sejumlah komentar. Dapat juga di antara kita juga ada komentar. Misalnya saja begini, bukankah harta menolong kelangsungan hidup sehari-hari? Uang yang merupakan bagian dari harta tentu dipakai untuk makan minum, dipakai untuk berjaga-jaga, merawat kesehatan, dimanfaatkan untuk pendidikan yang berkualitas dan lain-lain. Bukankah harta dapat membantu persiapan hidup di masa mendatang? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ingat lagi ajaran Tuhan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan tidak anti harta. Tuhan memperingatkan agar kita berjaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ketamakan atau keserakahan diuraikan oleh Yesus dengan suatu perumpamaan. Di situ disebut adanya orang kaya. Dia ini terberkati dengan hasil panenan yang melampaui daya tampung lumbung-lumbungnya. Namun hati orang kaya ini disibukkan untuk memikirkan dirinya sendiri saja. Ia menyangka bahwa kenikmatan hidup dijamin oleh harta yang sedemikian melimpah. Ia ingin menikmati hidup dalam kemewahan, ingin berpesta pora, ingin bermalas-malasan. Dan sedikit pun ia tidak berpikir untuk menyisihkan sebagian milik
yang dapat diberikan kepada orang lain untuk menolong hidup orang lain tadi. Pikiran orang kaya ini ternyata berbeda dari rencana Allah. Allah justru mengambil hidup orang kaya tadi. Allah tidak memberi tambahan hidup atau umur panjang kepadanya. Di saat hidupnya diambil Allah atau meninggal, ia harus melepaskan hartanya. Ia tidak dapat lagi mengendalikan hartanya. Bahkan orang yang mengurus hartanya pun di luar kendalinya. Di saat itu pula ia diminta pertanggungjawaban. Saudara-saudari yang terkasih, orang kaya dalam perumpamaan tadi memperlihatkan sikap tamak. Ketamaan berarti sikap hati yang tidak pernah puas. Kita dapat bertanya, apakah dengan demikian kita tidak boleh nambah harta kita? Jawabnya, boleh-boleh saja. Kita ingat, ketamaan berarti sikap hati yang tidak pernah puas. Seseorang selalu ingin lebih dari yang dibutuhkan atau pantas, terutama dalam hal harta benda. Ia menempatkan harta atau kepemilikan sebagai pusat hidup. Ketamakan bukan tentang berapa banyak yang dimiliki, tetapi bagaimana seseorang memandang dan menginginkan harta. Ketamakan itu bersumber dari kondisi batin. Ketamakan dapat muncul ketika seseorang merasa tidak cukup secara psikologis, bukan secara nyata. Ketamaan dapat muncul ketika seseorang menganggap harga diri sama dengan kepemilikan. Harga diri, kalau punya ini, kalau punya itu, kalau tidak punya ini, kalau tidak punya itu, maka tidak punya harga diri. Ketamaan dapat muncul ketika seseorang takut kehilangan atau khawatir mengalami kekurangan, sehingga berkeinginan terus untuk menambah. Orang seperti ini mengalami kekosongan batin, ketakutan yang nyata, dan dorongan untuk menguasai. Maka ketamakan itu sesungguhnya tidak menempel pada orang dengan status ekonomi tertentu. Orang kaya dapat menjadi tamak. Orang miskin dapat juga menjadi tamak. Laki-laki dapat menjadi tamak. Perempuan dapat menjadi tamak. Orang dewasa dapat menjadi tamak. Orang tua dapat menjadi tamak. Anak-anak pun juga dapat menjadi tamak. Ketamakan dengan demikian dapat ada pada diri setiap orang. Akan tetapi ketamakan itu dapat berkembang pada diri seseorang, dapat pula berhenti dan tidak berkembang pada diri seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, hidup seseorang itu bukan untuk mencari harta duniawi, tetapi harta dapat menolong untuk hidup jasmani. Tuhan mengingatkan kita secara lugas, hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaan. Di sini hidup dimengerti sebagai hidup kekal.
Hidup sejati diperoleh dengan bertobat dan percaya kepada Allah. Jadi, hidup sejati atau hidup kekal itu tidak tergantung pada kekayaan yang dikumpulkan, tidak ditopang oleh ketamakan pada diri manusia. Hidup sejati atau hidup kekal itu kita alami dengan bertobat dan percaya kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Sikap tobat dan percaya kepada Allah perlu kita tampakkan dengan sikap murah hati, mudah bersyukur, rendah hati, dan penguasaan diri. Sikap bermurah hati mencerminkan bahwa segala sesuatu adalah anugerah dari Tuhan. Sikap bermurah hati mencerminkan kepercayaan bahwa memberi membuat seseorang tidak akan menjadi berkekurangan. Dengan bermurah hati, seseorang itu sebenarnya mengasihi orang lain. Sikap bersyukur memperlihatkan bahwa seseorang itu menghargai apa yang dimilikinya. Sikap rendah hati itu akan nampak. Misalnya, ketika seseorang tidak mencari status atau pengakuan lewat harta yang dikumpulkan terus-menerus. Penguasaan diri itu juga penting. Ini berarti bahwa seseorang mampu mengendalikan keinginan atau memiliki secara berlebihan. Saudara-saudari yang terkasih, harta itu ada pada diri manusia karena kerja keras, karena kerja jujur dan berlaku adil. Maka kita mengelola harta dengan sikap murah hati, mudah bersyukur, rendah hati, dan penguasaan diri. Sikap-sikap ini merupakan cara untuk kaya di hadapan Allah. Semoga kita menjadi kaya di hadapan Allah dengan pertolongan Roh Kudus dan mengalami hidup sejati atau hidup kekal. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.